SMA Negeri 12 merupakan salah satu sekolah menengah negeri di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kota Semarang, yang berdiri sejak 1 Juli 1985. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam RPP, Ruang Podcast Pendidikan SMA Negeri 12 Semarang. kali ini bersama saya Heri Gunawan. dan saya Aris Ardian. Saya Muhammad Abraham Adriano. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentu saja dengan topik yang menarik. Yang apa ini, Pak? Ya, tentang pandemi lah Pak. Sekarang paling Oke. menarik sementara itu ya. Iya sih, tidak kerasa kita sudah kerja dari rumah atau di dalam keadaan pandemi ini sudah berbulan-bulan. Sudah cukup lama ya Pak Aris dan Pak Abram ya. Kalau tidak salah, kalau saya ingat itu awal mulanya COVID-19 ini di Wuhan, China sana di akhir tahun 2019. Kemudian kita nggak nyangka begitu cepat masuk ke Indonesia. Kemudian di bulan Maret tahun 2020 itu sudah ada pemberlakuan PSBB di beberapa kota besar, termasuk di Semarang. Kita di Semarang tidak pakai PSBB, kita pakai pembatasan sosial berskala kecil gitu, bukan berskala besar. Iya, betul sekali. Dan tentu saja ini sangat merubah situasi dan kondisi kehidupan kita. Berdampak kepada semua hal jelas gitu, termasuk di dunia pendidikan kan jelas. Iya, pasti aja nggak hanya di dunia pendidikan sih sebenarnya, ekonomi juga, ekonomi kerasa banget. Terus kemudian Pak Abram ini kan sering manggung ya. Iya, di dunia seni terutama paling berdampak kalau menurut saya, karena biasa mengundang keramaian, kali ini dilarang, benar-benar dilarang. Banyak panggung-panggung yang postpone, cancel gitu ya akhirnya. Terus kan akhirnya kan sekarang kan akhirnya banyak manusia yang memutar ide, memutar otaknya, berkreativitas lebih kan karena pandemi ini. Tapi kalau menurut panjenengan ini, apakah ini menjadi doa, semacam doa yang terkabul? Kan kadang kita dengar anak-anak sekolah lah, mau libur yang panjang, gitu. Kita mau tanggal merah yang banyak, mau sekolah terus bosen, akhirnya kesampaian dengan cara yang tidak terduga gitu kan. Tentu saja itu kan sebenarnya kan bukan doa, sebenarnya itu celetukan gitu ya, guyonan gitu ya. Iya. Sebenarnya makanya hati-hati juga yang ada di rumah semuanya, ketika bercanda juga hati-hati. Iya. Kesampaian benar gitu. Benar. Doa yang terkabul, banyak Dan tanggal merah, kalendernya libur terus gitu. Kalau di dunia pendidikan kemarin sempat digaungkan dengan Merdeka Belajar, dan ini dengan persiapan yang minim kita sekarang melaksanakan Merdeka Belajar. Iya, benar-benar merdeka, bisa belajar dari manapun gitu. Di dunia pendidikan jelas kita sebagai guru gitu, ini menjadi hal yang mengagetkan gitu, karena tanpa persiapan, tanpa ada wanti-wanti terlebih dahulu, tiba-tiba datanglah pandemi. Yang awalnya sekolah konvensional mendatangkan murid ke sekolah, sekarang kita balik, iya kan? Iya. Sekarang kita balik, gurunya yang datang ke rumah masing-masing, tapi via apa? Via daring sekarang. Iya, sekarang siswa bisa belajar yang dulunya berharap sambil rebahan gitu aja. Nah, itu kembali lagi tadi ya, benar-benar terjadi gitu. Ya memang kondisi ini tidak disangka-sangka sehingga datang begitu cepat, dan kita kaget. Tapi di balik ini semua tentu saja ada hal-hal yang istilahnya buat kita itu ada manfaat juga ternyata. Karena apa? Ada lompatan-lompatan yang seharusnya ini belum bisa kita lakukan, tapi kita dipaksa untuk melakukan. Apa itu? Salah satunya mungkin kalau Bapak Ibu guru ya, karena tidak semua, menurut saya mohon maaf, tidak semuanya guru itu kan melek teknologi gitu. Ada beberapa yang istilahnya, sekali lagi saya mohon maaf, gurunya kolonial, tapi yang diajar adalah milenial seperti itu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Mau tidak mau, guru-guru yang tadi yang tidak melek teknologi harus belajar teknologi kan gitu ya. Nah, mereka akhirnya mengajar via daring dengan segala macam platform pendidikan yang ada. Kita di SMA 12 sendiri kita punya platform sendiri yang secara mandiri kita buat, Simple 12 gitu kan, sistem pembelajaran e-learning SMA Negeri 12. Ini untuk memfasilitasi agar pembelajaran tetap terjadi. Karena
banyak di luaran sana itu kadang ada beberapa hal yang membuat saya tidak nyaman. Contohnya, selama pandemi ini berarti guru makan gaji buta ya? Ini topik yang menarik ini Pak Aris. Kalau berbicara tentang guru makan gaji buta, saya rasa kok ini bukan sebuah pembelaan ya, atau pembelaan terkait dengan opini di luar sana, tidak, tapi justru tantangan Bapak Ibu guru ketika pembelajaran dilakukan secara online itu banyak sekali. Tidak sesederhana ketika konvensional yang hanya menyiapkan RPP, bahan ajar, kemudian siswa datang, kita ngajar, tidak. Tapi banyak hal yang perlu kita perhatikan, gitu kan? Iya benar, jadi guru ini benar-benar kembali ke meningkatkan daya kreativitas guru itu. Jadi benar-benar memutar otaknya kembali untuk bagaimana mempersiapkan materi dengan secara jarak jauh tetapi tersampaikan di siswa. Nah itu adalah ini yang susah gitu. Yeah. Nah makanya kadang tadi ketika guru makan gaji buta gitu, saya itu agak karena bagi saya profesi guru kan bukan berarti karena saya guru sih ya, tapi salah satu profesi yang tidak tergantikan dengan kemajuan zaman itu adalah guru. Yeah. Kita tahulah mesin pencari ini yang di Google itu sudah berapa lama. Tapi kenapa pendidikan yang menghadirkan guru secara real itu masih menarik gitu. Maka sampai kapanpun guru secara physically itu tetap dibutuhkan. Kalau Pak Heri kemarin bilang bahwa ada transfer knowledge gitu, bukan hanya tentang transfer knowledge ya Pak Heri ya gitu. Betul sekali. Jadi yang namanya pendidikan kan bukan soal transfer of knowledge, transfer of skill kalau Pak Abram ya, keterampilan, tapi juga transfer of value. Ketika guru tugasnya tidak hanya mengajar tapi mendidik. Nah, disinilah yang itu tidak bisa tergantikan gitu kan. Makanya ada istilahnya sampai kapanpun guru tidak bisa tergantikan oleh teknologi seperti itu. Nah, ini yang menjadi pokok bahasan kita yang menarik gitu ya. Jadi bagaimana toh guru sebenarnya di kala pandemi ini? Kita ngapain aja di kala pandemi ini? Kita bukannya enggak ngapa-ngapain dengan murid kita ada di rumah terus kita enggak ngajar. Enggak, kita tinggal upload materi terus tinggal. Enggak. Saya sendiri sebagai seorang orang tua gitu, saya mengalami bahwa kalau di tingkatan SMA mungkin anak-anaknya melek teknologi kan ya. Mereka pegang HP dan sebagainya. Tapi anak saya baru masuk SD. Bayangkan anak baru masuk SD belum pernah tahu keadaan lingkungannya seperti apa dan harus pembelajaran jauh-jauh. Nah, jadi saya kira bukan hanya guru yang berperan dalam Merdeka Belajar. Semua juga harus bersinergi. Pemerintah mengambil kebijakan, guru sebagai insan pendidikannya menjalankan, orang tua juga harus mendukung. Orang tua juga harus berperan gitu saya kira. Kesiapan anak di dalam melakukan BDR, pembelajaran dari rumah seperti itu, sehingga memang sinergitas dari semua lini baik sekolah, kemudian orang tua dan siswanya itu sendiri memang harus benar-benar terjalin gitu. Sehingga semuanya bisa lancar. Nah, ini yang tidak mudah, makanya bagaimana seorang guru membuat skenario pembelajaran yang bisa memfasilitasi pencapaian kompetensi dasar atau kompetensi inti itu bisa dikuasai betul oleh siswa. Ini yang tadi nggak mudah gitu, tidak semudah itu. Tidak semudah itu, benar sekali. Maka peran orang tua dibutuhkan gitu. Kalau dulu ada kalimat ini, semua orang adalah guru, semua rumah adalah sekolah. Sekarang saja. Iya terbukti. Sekarang orang tua mendampingi belajar. Saya kalau mendampingi anak saya belajar harus setoran hafalan semuanya karena anak sekolah di SDIT gitu kan. SD Islam Terpadu. Wah, luar biasa. Kita take 20 kali, saya emosi 50 kali. Bayangkan saya yang seorang guru. Ketika yang lain yang bukan guru bagaimana gitu. Jadi ternyata banyak hal yang harus bersinergi, berkesinambungan. Bukan hanya tentang anaknya, bukan tentang anak gurunya, semuanya harus bersinergi. Jadi di pandemi ini kita diajari untuk bagaimana tuh mensiasatinya, gitu kan? Banyak kan orang Indonesia itu kreatif kok. Kalau dibilang orang kan kita semenjak pandemi apa saja yang viral? Sepeda. Apalagi Pak Bram? Banyak. Sekarang kan di media sosial banyak sekali. Ada kreativitas TikTok kan. Lah itu tapi itu juga bukan hanya kreativitas. Tadi anak-anak di Bergeden sih ada ya Pak Eri ya? Jadi bisa jadi sebuah tetap berprestasi dan berkarya. Ngomong-ngomong tentang karya, ini juga mungkin bisa membuktikan juga bahwa kreativitas atau karya nyata di masa pandemi ini ternyata memang benar-benar bisa tetap dijalankan oleh Bapak Ibu guru. Benar, ya itu benar. Terlihat sangat jelas bagaimana guru itu membuat video pembelajaran dan
guru membuat perangkat pembelajaran yang tentunya itu benar-benar berbeda dari kebiasaannya yang mereka lakukan itu. Kalau Pak Abram mungkin sering mengikuti webinar atau yang dilakukan secara Zoom ya, itu banyak sekali berseliweran di sana itulah yang apa ya, yang tadi kalau saya katakan itu lompatan yang luar biasa. Karena apa? Karena dulu itu sudah pernah ada skenario untuk pelatihan yang dilakukan secara online. Tapi dulu masih normal ya kondisinya, itu nggak jalan. Tapi begitu ada pandemi ini luar biasa. Semuanya menjadi akrab atau familiar dengan berbagai macam web meeting, Webex ada, terus Google Meet, terus kemudian Zoom yang paling terkenal. Kita bukan endorse Zoom ya, tapi kenyataannya enggak tentang endorse. Generasi sekarang aja disebut baby zoomer kan gitu kan. Karena mereka hidup di zaman Zoom ada gitu, generasi milenial. Saya malah ini seharusnya setiap zaman mesti ada tantangannya. Termasuk ini, saya membayangkan kadang kalau pandemi ini terjadi tahun 90-an gitu kan. Apa yang akan terjadi? Ada BDR enggak? Ya aja belum sampai ke daerah-daerah ya. Makanya saya selalu bilang, saya sebagai orang yang dari dunia kegelapan, karena saya lahir tanpa listrik gitu kan. Sampai sekarang kemajuan teknologi yang begitu maju, maka setiap zaman ada tantangannya. Termasuk ini mungkin ini adalah tantangan dari zaman ini, bahwa pandemi dengan sekarang tapi masih tetap kita bisa berkarya. Pembelajaran masih tetap berlangsung. Kan gitu kan? Karena pendidikan itu bagaimanapun nggak boleh berhenti. Mungkin semua ini mungkin sempat beberapa saat kemarin karena pembatasan sosial itu jadi agak terhambat gitu ya. Tapi awal-awal kita dulu masih mencari-cari format atau bentuk pembelajaran jarak jauh yang efektif itu yang seperti, dan saat ini kondisinya sudah mulai bisa berjalan, dan keluhan-keluhan ya atau hambatan-hambatan dari PJJ mungkin yang sangat banyak sekali Pak Aris. Tadi Pak Aris menyampaikan itu sudah mulai bisa teratasi itu. Iya, karena kalau kita di kota besar gitu kan Pak Abram, jaringan internet gampang. Apakah anak-anak hampir semua punya gadget lah, walaupun kalau kita di sekolah kita ada beberapa yang harus dibantu. Tapi kan itu bisa teratasi. Saya membayangkan yang ada di luar kota besar, apa yang terjadi kira-kira gitu kan? Susahnya jadi guru di sana. Kan kalau di pelosok itu tentu pasti tidak semuanya memiliki teknologi seperti yang canggih di kota, dan seperti itu kan belum merata juga. Nah itu merupakan sebuah tantangan juga dari guru kan. Ya, guru kembali lagi ke guru itu. Guru itu mereka kalau di pelosok-pelosok mereka benar-benar luar biasa. Kita banyak lihat berita bahwa guru door to door gitu kan, mengajarkan muridnya. Jadi kalau kembali lagi tadi kalau bilang guru ngapain aja tuh, benar-benar berkarya sebenarnya guru itu. Benar-benar berkarya. Mereka melakukan door to door, tetap mengajar dengan segala keterbatasannya. Nah, itu yang kita lakukan gitu. Terus ya ini Pak, yang mungkin harapan dengan kondisi yang seperti ini kan tentu saja kita kalau mengeluh juga nggak akan mengatasi persoalan gitu. Apa sih yang kalau saya paling simpel, yang pertama harapannya pandemi segera berakhir kan gitu kan. Paling jelas pandemi berakhir. Tapi dari dunia pendidikan tentu saja berbeda gitu kan. Kalau boleh beropini itu ketika saat ini kita dituntut untuk berbuat lebih. Kemudian ada lompatan-lompatan tadi, penguasaan teknologi yang dipaksakan menjadi lebih cepat. Ketika nanti sudah kondisi normal, itu pasti akan membawa dampak yang lebih baik. Karena apa? Sudah bisa memadukan, kan seperti itu. Antara jadi blended learning gitu ya, bisa teknologinya nanti dimanfaatkan di media pembelajarannya. Terus kemudian untuk yang mendidiknya tadi, unsur sentuhan-sentuhan cinta yang dilakukan oleh guru kepada siswa, mendidik dengan ya budi pekerti untuk budi pekerti yang lebih baik, itu nanti bisa dilakukan dengan tatap muka seperti itu. Jadi harapannya jelas bahwa ini masih akan berjalan gitu. Jadi tadi yang Pak Heru bilang bahwa secara teknologi kita terapkan, walaupun nanti pandemi berakhir dan pembelajaran kembali ke konvensional. Tapi hal yang positif adalah kita menguasai teknologi, gitu kan. Jadi kedepannya semoga pembelajaran ini sesuai dengan yang dicita-citakan gitu, dengan cita-citakan tidak membebani,
Ya kan gitu kan pembelajaran yang enak kan kita selalu dibandingkan dengan Finlandia gitu. Wah, Finlandia itu istirahatnya sekian jam, Indonesia ini 18 mapel kalau digendong itu aja berat Pak gitu kan dengan 18 mapel. Tapi semoga dengan blended learning tadi yang dari Pak Heri sampaikan bahwa pembelajaran secara konvensional dicampur dengan teknologi akan meringankan pembelajaran itu, enak disimak, enak bagi semua pihak gitu kan. Ya, yang jelas kan dari pandemi ini pasti ada hikmahnya yang bisa diambil. Kalau harapan dari saya, semoga setelah dari pandemi ini ya seperti yang dikatakan tadi, semua elemen pendidikan bisa belajar atau bisa melihat dari pandemi ini. Kemudian ketika pandemi sudah berakhir, apa hal yang positif dari pandemi ini bisa diterapkan hal ketika sudah normal kembali. Jadi yang konsep dari Pak Menteri itu tentang merdeka belajar itu benar-benar nanti bisa diterapkan. Dan memang benar-benar merdeka belajarnya karena apa? Karena banyak hal yang bisa dibawa di masa pandemi ini, tentu saja hal yang positif ya, perubahan-perubahan, penguasaan, upgrading kemampuan ini yang nanti bisa diterapkan di ketika kondisi kehidupan sudah normal, seperti itu. Iya. Nah itu harapan kita. Selama pandemi karya nyata yang Pak Abram lakukan apa? Kalau karya nyata dari saya jelas dari segi pendidikan saya menyiapkan materi yang mungkin anti mainstream dengan cara yang berbeda dari saya. Kemudian kalau dari segi karena saya guru seni, mungkin saya sedang menggarap album kedua dan itu merupakan cara musisi itu hidup lah. Nah ini kalau ada yang mau tahu grup musiknya Pak Abram silahkan ke channel YouTube-nya Grisnes apa? Grisnes Sculptor. Grisnes Sculptor. Terima kasih loh dipromoin. Iya. Kita endorse nanti. Dengan pandemi ini juga sama. Guru-guru, siswa itu semua orang jualan. Iya kan? Semua orang itu bisa jualan gitu. Kalau karya nyata yang saya lakukan ya ini studio. Kita kan SMA 12 memfasilitasi kita studio, kita bisa melakukan live streaming, kita bisa podcast gitu kan. Kita punya studio sendiri. Ini berkah pandemi juga. Pandemi mungkin kepikiran seperti ini ya mungkin sedikit lah. Iya, kita punya harapan tapi terciptanya delala pasti pas pandemi gitu. Kalau boleh ya terakhir ini terakhir karena keterbatasan waktu juga. Kalau kita lanjutkan nanti semakin panjang, kita nanti akan sambung di podcast series yang berikutnya saja. Jadi memang pada intinya kondisi pandemi ini ternyata memiliki, kalau kita mau melihat dari sisi lain, itu memiliki dampak positif yang luar biasa. Guru tetap bisa berkarya dan ini satu hal yang memang perlu kita beri apresiasi untuk semuanya saja, tidak hanya guru, stakeholder, masyarakat, bahkan orang tua yang sudah sedemikian rupa gitu kan. Kalau di sekolahan kita sendiri tentu saja adanya Studio 12, terus kemudian kemarin guru juga difasilitasi untuk pelatihan buatan media pembelajaran. Kita patut berterima kasih loh. Kepada siapa? Berterima kasihnya ya tentu saja kepada Dinas Pendidikan. Kemudian kita sempat kemarin ke BPDIK juga untuk studi banding pada saat akan merancang studio ini juga gitu Pak Aris. Oh. Ya. Jadi cukup nih, sudah cukup sepertinya. Iya, oke. Kita akhiri saja, kita tetap nantikan podcast kami karena nanti insya Allah setiap Jumat kita akan mengupload podcast yang menarik, memandang guru dari sisi yang berbeda gitu. Maka namanya kita RPP, Ruang Podcast Pendidikan. Nanti ada RPP Sosiologi, ada RPP Ekonomi dan lain sebagainya. RPP mapel yang lain. Nah, ada RPP BK gitu kan. Saya kira sudah cukup untuk yang podcast series hari ini dan mari kita akhiri bersama. Terima kasih yang sudah menonton ya. Jangan lupa di like ya. Dan subscribe juga. Subscriber. Ya. Halo guys gitu ya. Dan taati protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak dan tidak keluar jika memang tidak perlu gitu. Dan jangan lupa cuci tangan pakai sabun mestinya. Oh, ya, itu pasti gitu ya. Baik, kita akhiri ya bareng-bareng ya. Oh ya. Kita ada salam khasnya dari SMA 12. Branding SMA 12 ya gitu. Semandalas berbunga. Kita posisikan dulu posisinya. Baik ya. Mari kita akhiri bersama. Cukup dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semandalas berbunga.